Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahu wa ta'ala abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahmi da'imul ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli summa salatu sarmada ala nabi khairin makkad wa hadaya wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu muqtadi wa ba'du fa'lamu wujudil ma'rifah min wajibilillah isrina sifat fahuwa mawjudun badimun ba' mukhalifun lil khalqi bi itlaq wa qa'imun ghani wa wahidun wahai qadirun muridun alimun bi kulli syai' sami'ul basirun mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatul ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adli tarkuli kulli mumkini ka fi'lihi arsala anbiya dawil fatana bisibti wa tablu wal amanah. Yaitu sekarang masuk dalam pembahasan masalah sifat Allah, sifat Nabi, sifat wajib para rasul atau apa artinya sidik? Sidik itu jujur. Jadi nggak ada ceritanya para nabi itu dusta, itu tidak ada. Mereka memiliki sifat wajib yaitu jujur, baik perkataan maupun perbuatan. Ya. Nabi itu tidak pernah berbohong walaupun satu kali. Para rasul tidak mungkin berbohong. Ya, kalau kita langganan tiap hari, tiap jam berbohong, iya itu kita. Tapi kalau para rasul, para nabi tidak pernah berbohong. Karena itu sifat yang menempel di dalam tubuh para nabi dan para rasul. Jadi kalau kita memiliki keyakinan kalau nabi pernah berbohong walaupun satu kali, bisa-bisa murtad kita ini. Karena Allah sendiri yang mengatakan shadaqallahu wa shadaqa rasuluh, maha benar Allah dan maha benar rasulnya. Ini ayat Al-Quran. Jadi Allah itu jujur benar dan para rasulnya juga jujur benar. Jadi kalau kita meragukan sifat nabi, sifat para rasul dengan kejujuran atau kebenaran, berarti kita meragukan Al-Quran. Nah, ini yang berbahaya. Apa itu sidik? Sidik itu adalah huwa mutabaqatul khabar bil waqi' fayajibu alaina ayna takida bi anna jami'a ma jaa bih rasul qaulan wa fi'lan sidqun wa haq. Yang dinamakan jujur adalah yaitu apa-apa yang telah disampaikan para rasul kepada manusia baik berupa wahyu atau kabar itu sesuai apa yang telah diterima dari Allah, tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Nah, itu sifatnya para rasul. Jadi menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah, tidak dikurangi satu huruf dan tidak ditambahi satu huruf. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang diucapkan oleh para rasul, para nabi itu adalah semuanya wahyu, tidak dikurangi, tidak ditambah. Itu sifatnya para rasul. Jadi para rasul itu, para nabi itu pasti dia akan menyampaikan sesuatu yang jujur, baik perkataan maupun perbuatan, dan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Ya, dan Nabi Muhammad ini Pak, maaf apalagi Nabi Muhammad ya, ini Nabi Muhammad ini sebelum diangkat jadi rasul, semua orang kafir itu yakin kalau Nabi Muhammad itu orang yang jujur. Makanya ketika pertama kali Nabi Muhammad ya dijadikan rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau nggak mau dia harus menyampaikan kepada orang-orang, walaupun istilahnya banyak yang nggak percaya, tapi mau nggak mau harus disampaikan. Akhirnya Nabi Muhammad mengumpulkan orang kafir Quraisy di atas bukit Sofa. Kata Nabi Muhammad, wahai orang-orang Mekah, jika aku mengatakan di belakang bukit Sofa ini ada orang yang mau menyerang kita, apakah kalian percaya dengan perkataanku? Kata Nabi Muhammad. Kata orang-orang seluruh Mekah, wahai Muhammad, pengalaman kami tidak pernah menemukan kamu berdusta walaupun satu kali. Sifatmu adalah sifat yang jujur. Bayangkan itu orang kafir, orang Mekah itu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini tidak pernah berdusta. Pasti selalu mengatakan jujur. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, ketahuilah bahwasanya aku adalah seorang rasul. Nah, dari sana banyak orang yang sebagian percaya kepada Nabi Muhammad, sebagian tidak percaya. Tapi mereka yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong.
Tapi ketika Nabi Muhammad menyampaikan bahwasanya beliau ada seorang Rasul, nah ini sebagian orang-orang kafir Quraisy banyak yang tidak percaya lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Dianggap Nabi Muhammad itu bermain-main. Kenapa? Karena sudah ada agama di kota Mekah, berarti mau mengganggu agama nenek moyang mereka. Padahal yang benar itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi hati-hati jangan sampai kita berbohong atau tidak jujur, karena jujur ini maaf juga suatu kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya orang yang beriman itu kalau berkata jujur. Ya, tidak mungkin bohong. Lawan kata jujur itu adalah berbohong. Jadi kalau orang beriman itu tidak mungkin berbohong. Ya, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah bisa orang beriman itu berzina? Bisa, kata Nabi Muhammad. Mungkin juga. Apakah bisa orang yang beriman itu mencuri, ya Rasulullah? Bisa, kata Nabi Muhammad. Kemudian sahabat, apakah bisa orang yang beriman itu berbohong, ya Rasulullah? Nggak mungkin kalau orang beriman berbohong. Artinya apa? Jangan main-main dengan berbohong. Nabi Muhammad menjelaskan, orang yang beriman mungkin bisa berzina dia, orang yang beriman mungkin bisa mencuri, tapi kalau berbohong nggak mungkin. Artinya apa? Kalau sudah dia berbohong, berarti dia bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal maaf Pak, zina ini dosanya besar, mencuri pun dosanya besar, dipotong tangannya kalau mencuri. Ya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan orang yang mencuri itu masih bisa dikatakan beriman, orang yang berzina itu masih bisa dikatakan beriman. Tapi kalau berbohong tidak beriman sama sekali. Berarti apa? Dosanya lebih besar berbohong itu daripada mencuri atau berzina. Ibaratnya seperti itu kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat yang lain dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, apakah bisa orang yang mukmin itu beriman itu pelit? Kata Nabi Muhammad, bisa. Apakah bisa ya Rasulullah orang yang mukmin itu pengecut, takut di medan perang? Bisa, kata Nabi Muhammad. Apakah bisa orang yang mukmin itu ya Rasulullah berbohong? Nggak mungkin, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ini menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Alaikum bisidqi wa iyyakum bil kitsbi, kata Nabi Muhammad. Wajib atas kalian untuk jujur dan jangan sampai kalian untuk berbohong, kata Nabi Muhammad SAW. Ini hadis Nabi, Pak. Wajib atas kalian untuk jujur dan jangan sampai kalian berbohong. Kita saja, Pak, maaf dilarang untuk berbohong. Wajib jujur, kata Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan sifatnya para rasul, para nabi? Lo kita aja, Pak, wajib jujur. Berbohong adalah dosa. Apalagi para rasul, apalagi para nabi, nggak mungkin mereka berbohong. Ya, itu hal yang mustahil. Ya, para nabi, para rasul itu berbohong ada sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena orang yang jujur itu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Begitu juga orang yang suka berbohong, berdusta, itu akan mendapatkan madharat. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Kata Nabi Muhammad, orang yang jujur itu akan memiliki ketentraman dalam jiwanya. Jadi orang yang suka jujur, Pak, itu jiwanya tentram, tenang, nggak mudah sumpah, nggak mudah galau, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang yang suka berbohong, itu hatinya akan gelisah, pikirannya akan sumpah. Hati-hati, makanya bahaya. Ya, kita jangan suka berbohong. Itu kalau berbohong itu akan mewariskan sifat gelisah di dalam jiwa kita, kemudian sifat sumpah di dalam pikiran. Wal iyadzubillah min dzalik. Ya, karena ada sebuah riwayat mengatakan jika seseorang itu berbohong satu kali, malaikat rahmat itu akan menjauh kepada orang tersebut selama 40 hari, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kita berbohong satu kali, Pak, itu malaikat rahmat menjauh 40 hari dari kita. Bayangkan kalau tiap hari berbohong, malaikat belum kembali sudah berbohong lagi. Apalagi kalau tiap hari kerjaannya berbohong. Waduh, waliyadzubillah min dzalik. Makanya orang kalau sudah jauh dari malaikat rahmat, hidupnya nggak akan tenang. Kenapa? Karena malaikat rahmat ini tugasnya memberi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kalau mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, jiwanya akan tenang, pikirannya akan tenang. Ya, oleh karena itu hati-hati jangan sampai berbohong. Ya, hati-hati, bahaya ini. Ya, umpamanya maaf, ya, kita berbohong kepada orang walaupun satu kali, atau kepada siapakah satu kali, kepada istri mungkin, maaf, dari mana? Tanya istrinya,
Mungkin dari tempat fulan nggak mau karena takut ngomong dari tempat lain. Ini sudah 40 hari menghilang malaikat ini. Ya. Jadi kalau dibiasakan itu jujur. Karena apa? Kalau orang sudah terbiasa bohong, itu akan berbohong terus, Pak. Akan berbohong terus. Ya, umpamanya istri kita kasih uang belanja 100.000, ada kembaliannya 20.000, ada kembaliannya enggak pas. Berbohong. Ya. Ini akan mewariskan sifat-sifat yang terus menerus akan berbohong. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita berbohong. Ya, karena berbohong ini membawa madharat. Tapi kalau orang yang suka jujur itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad melihat orang-orang di neraka itu mulutnya disobek, Pak, sampai ke telinga. Disobek, ditarik oleh malaikat. Ditanya, ya Jibril, siapa mereka? Yaitu mereka yang kerjaannya suka berdusta, wahai Muhammad. Itu kerjaannya orang yang suka berbohong. Itu di neraka mulutnya disobek, Pak, sampai ke telinga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, sampai itu ada film anak-anak kartun itu, hantu mulut sobek. Ya, hantu mulut sobek ini kelihatannya suka berbohong. Nggak salah, mulutnya sobek sampai ke telinga, itu hantu mulut sobek. Saya tahunya dari anak-anak saya yang masih kecil, Pak, minta film hantu mulut sobek katanya. Ya, ini kerjaannya mungkin berbohong, ini hantu mulut sobek. Ya, hati-hati. Ya, ini Nabi Muhammad melihat ketika Isra Mi'raj ada orang yang disiksa mulutnya disobek sampai ke telinga. Kenapa? Karena kerjaannya sering berdusta. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi Muhammad SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kidba fa innal kidba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kata Nabi Muhammad SAW, hati-hati kalian, hendaknya kalian senantiasa untuk jujur. Ya, hendaknya kalian senantiasa untuk jujur, karena kejujuran ini akan menghantarkan kepada kebaikan, kata Nabi Muhammad SAW. Dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Artinya apa? Orang yang jujur itu akan dapat barokah dari Allah Ta'ala. Hidupnya akan enak, akan selalu indah. Dan keindahan itu yang akan menyebabkan orang tersebut bisa masuk surga. Dan orang yang selalu berkata jujur, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Nah, dan hati-hati kalian dengan perbuatan berdusta atau berbohong, karena sesungguhnya dusta itu menghantarkan seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan itu menghantarkan kepada seseorang masuk neraka. Dan hati-hati kalian yang suka berdusta dan berupaya untuk berdusta, dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berdusta. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Oleh karena itu kalau ingin hidupnya barokah, selalu jujur, nggak usah takut berbohong. Maaf, jangan takut jujur, jangan sampai kita berbohong gara-gara takut mungkin akhirnya sampai berbohong. Waliyadzubillah min dzalik. Ini yang menghilangkan keberkahan hidup. Ya. Sampai pernah dikisahkan, Pak, ya, ayahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan namanya Muhammad bin Idris. Pernah Al-Imam Idris ini, ayahnya Imam Syafi'i ini, Pak, mau belajar suatu ilmu waktu itu, mau belajar. Akhirnya dia pergi ke suatu kota untuk belajar ilmu. Nggak taunya beliau ini capek istirahat di tepi sungai, capek tiduran. Karena memang ayahnya Imam Syafi'i ini orang yang miskin, ya. Capek tiduran di tepi sungai. Nggak taunya di sungai itu mengalir ada buah delima, diambil oleh ayahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini langsung dimakan karena lapar. Wah, ada buah delima diambil dari sungai, dimakan. Akhirnya setelah dimakan, ingat ayahnya Imam Syafi'i ini, Imam Idris ini, bahwasanya ini bukan punyanya dia. Ya, dia harus cari pemiliknya untuk meminta ridho. Akhirnya dia cari ke tepi sungai siapa orang yang kebunnya delimanya menjolor ke tepi sungai. Nggak taunya dicari ada satu rumah.
yang dimana pohon delimanya menjolor ke tepi sungai. Katanya ayahnya Imam Syafi'i, ini berarti orang ini yang punya. Ya, ini saking jujurnya ayahnya Imam Syafi'i mau pingin minta halal saja. Ya, kalau kita nggak perlu minta halal, kalau perlu diambil itu. Ya, nggak pakai jatuh diambil. Ya. Akhirnya datang, diketok, keluar pemilik rumahnya. Ditanya, siapa kamu? Saya Idris. Ada perlu apa? Iya, saya ini seorang santri mau belajar ilmu agama, katanya Imam Idris ini. Ketika saya capek istirahat di tepi sungai, nggak taunya saya ketika sedang lapar ada buah delima mengalir di sungai. Saya ambil, saya makan. Ketika tengah-tengah saya makan, saya ingat ini bukan buah delima saya, makanya saya minta halalnya. Ini karena yang saya lihat cuma kamu yang memiliki pohon delima yang menjolor ke sungai. Kaget pemilik kebun ini. Wah, jujur betul ini pemuda ini. Jarang ada pemuda seperti ini. Karena bahasanya Pak, kalau dalam syariat itu sebenarnya kalau pohon itu sudah keluar dari batas pagar kita, itu buahnya bukan milik kita sebenarnya. Itu dalam syariat, tapi jangan dicuri. Ya, umpamanya pohonnya tetangga menjolor buahnya, mangganya ke rumah kita, itu memang kalau secara fikih syariat itu milik kita, bukan milik tetangga kita. Kenapa? Karena pohonnya sudah menjolor, mengganggu rumah kita. Jadi dalam syariat itu hak milik kita. Tapi kalau orang-orang sufi, orang-orang soleh itu walaupun menjolor, itu mereka nggak mau ngambil sembarangan, tetap minta izin biasanya. Itu kebiasaan orang soleh. Jadi sebenarnya kalau dalam syariat ayahnya Imam Syafi'i ini nggak salah. Kenapa? Karena ini pohon sudah keluar dari batas rumahnya orang tersebut. Makanya si pemilik rumah ini bingung, kok ada pemuda jujur seperti ini. Ya, ini berarti bukan pemuda sembarangan ini. Karena kalau orang ngerti ilmu dalam syariat pasti tetap halal hukumnya sebenarnya. Cuma karena memang ayahnya Imam Syafi'i ini orang yang waro, orang yang soleh, tetap minta izin. Akhirnya kata si pemilik kebun, tidak ada masalah, kamu saya halalkan karena kejujuranmu. Tapi dengan syarat kamu harus bekerja dengan saya selama 2 tahun tanpa digaji. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun. Wah, kaget Imam Idris. Masa gara-gara satu buah delima saya disuruh kerja 2 tahun tanpa digaji? Ya itu sudah syaratnya. Kalau mau nggak ada masalah, kalau nggak mau ya nggak saya halalkan itu buah delima itu. Bayangkan Pak, suruh kerja 2 tahun, kita aja sebulan ngamuk-ngamuk mungkin. Ya sudah, nanti urusannya di akhirat, sudah masuk neraka nggak ngurus sudah. Ya kalau kita umpamanya ada pohon mangga jatuh milik orang, kita makan kemudian minta halalnya, kita suruh kerja selama sebulan, wah nggak mungkin mau kita. Ini 2 tahun Pak disuruh kerja. Ya, akhirnya ayahnya Imam Syafi'i mau, ya sudah nggak apa-apa, sudah demi halalnya satu buah delima kerja Pak selama 2 tahun, kerjanya bagus. Akhirnya setelah kerja 2 tahun selesai, wahai fulan, bagaimana saya sudah kerja denganmu selama 2 tahun, apakah engkau sudah meridhokan menghalalkan satu buah delima yang saya makan? Kata orang tua tersebut, belum, masih ada syarat lagi. Masih ada syarat lagi. Syarat apa lagi? Katanya ayahnya Imam Syafi'i, saya punya anak perempuan 1, tolong kamu kawini. Wah, seneng ayahnya, alhamdulillah, mumpung belum ada jodoh ini. Ya, sudah kerja 2 tahun nggak dibayar, nggak taunya suruh kawin dengan anaknya. Katanya ayahnya, ya, kata si pemilik kebun tersebut, tapi nggak usah bangga dulu, anak saya itu buta, anak saya itu tuli, bisu dan lumpuh. Kaget ayahnya ini. Nggak ada yang lain kah? Anakmu yang lain? Nggak ada, anakku cuma itu aja satu-satunya. Kalau kamu mau nggak apa-apa saya halalkan, kalau nggak mau ya nggak saya halalkan. Akhirnya sudah, nggak apa-apa, sudah kawin aja, bismillah aja, nggak apa-apa, yang penting dapat halalnya satu buah delima. Bayangkan, suruh kawin sama perempuan buta, bisu, lumpuh, kemudian tuli lagi. Ini komunikasinya ya apa? Bingung ini. Ya, ngerti nggak ini? Mau kawin ini perempuan ini sudah buta, bisu, tuli, lumpuh. Ya kalau masih melihat masih enak Pak, kalau dengar masih ngomong mungkin masih enak. Ini lengkap ini. Ayahnya Imam Syafi'i ini bingung, ini bisa nggak komunikasinya dengan perempuan seperti ini? Akhirnya setelah akad masuk kamar, nggak taunya setelah masuk kamar langsung lari. Ayahnya Imam Syafi'i ini lari. Ditanya oleh mertuanya, kenapa kamu lari? Katanya anakmu buta.
bisu, tuli, lumpuh. Kenapa yang masuk itu kok perempuan, kok bisa jawab salam saya dan bisa melihat saya dan bisa berjalan? Saya salah kamar mungkin. Katanya ayahnya Imam Syafi'i, bukan salah kamar, memang itu anakku itu buta, maksudnya dia tidak pernah matanya dibuat untuk maksiat. Anakku itu bisu karena mulutnya tidak pernah untuk dibuat maksiat. Anakku itu tuli, maksudnya karena telinganya tidak pernah dibuat untuk maksiat. Dan anakku lumpuh, maksudnya adalah tidak pernah dibuat kakinya untuk maksiat. Jadi anakku itu buta dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, senangnya Imam Idris akhirnya dapat perempuan yang soleha, abahnya warok, keluarnya Imam Syafi'i. Subhanallah. Ya, luar biasa. Ya. Ibunya luar biasa, Pak. Ya, bapaknya luar biasa, warok, keluar Imam Syafi'i. Sekali melihat hafal, sekali dengar hafal. Kalau kita kirim salam ribuan kali nggak hafal-hafal, ya, ribuan kali nggak hafal-hafal. Imam Syafi'i umur 6 tahun sudah hafal Quran, Pak. 9 tahun hafal kitab Muwatta karangannya Imam Malik, 2 juta hadis lengkap dengan riwayatnya, an fulan an Rasulullah SAW, 2 juta hadis, Pak. Umur 20 tahun itu sudah jadi mufti, ketuanya para ulama. Bayangkan, masih muda pada umurnya. Kenapa? Karena barokah orang tuanya soleh. Enggak salah kalau keluarnya seperti Imam Syafi'i. Ya, luar biasa. Kenapa? Buah kejujuran dari orang tuanya. Artinya apa? Kalau orang jujur itu insya Allah hidupnya barokah, Pak. Hidupnya nikmat. Ini buktinya ayahnya Imam Syafi'i karena kejujurannya akhirnya dapat istri yang solehah dan tidak sia-sia keluarnya anaknya Imam Syafi'i. Nah, sampai pernah dikisahkan ada seorang raja itu dia tidak punya anak laki, Pak. Anaknya cuma perempuan 1. Akhirnya dia bikin sayembara mau cari menantu yang bisa menggantikan dirinya sebagai raja. Ya, cari cara ini raja ini muter, mau cari orang yang jujur. Ya, karena cari orang yang jujur ini agak susah. Muter raja ini cari cara, akhirnya menemukan sebuah cara. Akhirnya dia manggil seluruh pemuda-pemuda yang ada di kotanya itu, dipanggil semuanya, dikasih tahu bahwasanya dia lagi bikin sayembara mau cari menantu yang bisa dijadikan raja sebagai pengganti dirinya yang menikah dengan anaknya yang perempuan satu-satunya. Wah, ikut semuanya, Pak. Para pemuda-pemuda ini ikut. Apa syaratnya wahai raja supaya kita ini bisa menjadi calon suami untuk anakmu? Syaratnya gampang. Kalian semua saya kasih bibit tanaman, semuanya saya kasih bibit tanaman. Siapa yang tanamannya yang paling bagus, yang paling indah, maka akan saya jadikan menantu saya, kata raja. 1 tahun syaratnya, ditanam ini bibit, dirawat tumbuhannya, kalau sudah berbunga yang bagus selama 1 tahun, kalian datang semuanya kepada saya, nanti saya pilih mana yang tumbuhannya yang paling bagus, itu yang saya ambil jadi menantu saya. Wah, dikasih akhirnya, Pak, 1 kota dikasih bibit tanaman. Wah, pulang nanam semuanya, ditanam, Pak. Dikasih pupuk segala macam pokoknya caranya ini untuk menumbuhkan tumbuhannya. Dapat ada yang setelah dapat 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kumpul mereka ini para pemuda. Wah, tumbuhan saya sudah bagus, sudah mulai tumbuh. Semuanya muji tumbuhannya, kecuali ada 1 orang. Gimana tumbuhanmu? Tumbuhan saya nggak tumbuh. Sudah 5 bulan ini nggak tumbuh, muncul aja nggak tumbuh. Loh, kok bisa? Kata kawan-kawannya. Wah, kamu ini bodoh, berarti kamu ngerawatnya nggak benar. Karena tumbuhan kita sudah bagus. Nggak tahu, saya sendiri bingung, kata pemuda ini. Akhirnya sampai setahun, Pak. Sampai setahun semuanya para pemuda itu dipanggil lagi oleh raja, bawa berbagai macam tumbuhan yang indah, yang bagus, Pak, bagus. Kecuali pemuda yang tadi itu yang ditanyai sudah tumbuh, nggak taunya nggak tumbuh, bawa pot kosong aja sama tanah. Ya, ketawa semua orang-orang, Pak. Ketawa, wah ini bodoh ini pemuda ini, nggak bisa merawat tumbuhan tanaman. Akhirnya karena diketawai oleh teman-temannya, pemuda ini nggak mau berangkat sebenarnya. Oleh ibunya suruh berangkat aja ya anak. Nggak apa-apa, ini amanat dari raja. Kamu kan dikasih bibit, kamu harus suruh ngerawat selama 1 tahun. Ternyata nggak berhasil. Yang penting nggak apa-apa, nggak berhasil nggak apa-apa. Kamu amanat. Yang penting berangkat ke raja, lapor.
kalau kamu tidak berhasil. Wah, berangkat akhirnya. Wah, raja akhirnya potnya Pak ditaruh di sana. Yang nanam, yang merawat disuruh berdiri di depan potnya masing-masing. Wah, disurvei sama raja, semuanya bagus, sampai yang terakhir pemuda ini pot kosong, cuma tanah sama pot saja, nggak ada tumbuhannya sama sekali. Semua orang tertawa-tawa, nggak usah tertawa kalian, kata raja, nggak usah tertawa, karena yang jadi menantuku itu yang paling ujung itu, yang tidak keluar tumbuhannya. Loh, gimana raja? Katanya raja yang nanti yang paling bagus tumbuhannya, bunganya, yang jadi menantunya. Padahal bunga-bunga kita semuanya sudah bagus, cuma punya dia aja nggak bisa tumbuh. Kenapa raja menjadikan dia sebagai menantu? Ya, kata rajanya, kalian ini semuanya pembohong, kalian ini pendusta. Karena bibit yang saya kasih kepada kalian semuanya itu sudah saya rebus, jadi nggak mungkin bisa ditanam. Kata raja, nggak mungkin bisa ditanam, berarti tumbuhan yang kalian pasang semuanya adalah tumbuhan dari bibit-bibit palsu yang bukan aku berikan kepada kalian. Tapi pemuda tersebut nggak berhasil. Kenapa? Karena memang bibitnya yang saya kasih nggak mungkin tumbuh. Ternyata yang jujur adalah pemuda tersebut. Nggak taunya pemuda tersebut suruh kawin dengan anaknya raja. Akhirnya jadi raja, Pak. Subhanallah. Berkat apa? Kejujuran. Ya. Karena orang-orang berpikir, wah ini kalau nggak tumbuh nanti nggak bisa jadi menantunya raja. Nggak ngertinya kalau itu dites oleh raja, dikasih dengan bibit yang palsu yang tidak mungkin tumbuh tanaman. Ya, ini adalah berkah dari kejujuran. Ya, ibaratnya kata Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita tidak jujur. Ya, apalagi dalam berdagang. Ya, wajib berdagang itu wajib jujur. Ya, kata Nabi Muhammad itu, pedagang yang jujur nanti dengan aku itu di hari kiamat seperti ini, kata Nabi Muhammad SAW. Pedagang yang jujur, karena susah Pak cari pedagang yang jujur itu susah. Banyak bohongnya pedagang itu. Maaf loh ya, saya juga pedagang. Cuma kebanyakan pedagang ini banyak bohongnya. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Ya, kadang-kadang ditawar-tawaran itu, Pak, berapa ini Pak? Oh nggak boleh, modalnya aja lebih dari itu, padahal modalnya nggak sampai. Ya, nanti kadang-kadang bohong apa, kualitasnya jelek dibilang bagus supaya laku dagangannya. Waliyadzubillah min dzalik. Ini yang bahaya ini, pedagang yang tidak jujur. Makanya kata Nabi Muhammad, maaf, tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah pasar. Kenapa? Karena maaf biasanya banyak orang yang tidak jujur di dalam pasar. Bukan berarti orang di pasar itu penipu, Pak, bukan. Ya. Cuma kebanyakan banyak orang yang tidak jujur di pasar. Makanya tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah pasar, karena banyak orang yang tidak jujur di sana. Nanti timbangannya dikurangi, takarannya dikurangi, yang jelek dibilang baik, yang nanti modalnya ditinggikan, padahal modalnya nggak sampai seperti itu. Makanya cari pedagang yang jujur itu susah. Makanya kata Nabi Muhammad, pedagang yang jujur nanti dekat dengan aku, kata Nabi Muhammad, di hari kiamat seperti ini, 2 jari dalam sebuah riwayat. Saking pentingnya jujur. Ya, sampai-sampai dalam hadis kata Nabi Muhammad SAW, jika ada kedua orang, yaitu penjual dan pembeli, masing-masing memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah, kata Nabi Muhammad SAW. Fa'in sodaqa wa bayyana burika lahuma. Jika mereka kedua-duanya jujur, pedagang dan pembeli itu sama-sama jujurnya, maka dua-duanya akan dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jual belinya. Wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima. Jika keduanya atau salah satunya berbohong, maka dagangannya enggak dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembeli dan penjual itu harus jujur juga. Nggak boleh bohong. Ya, kalau penjual bohong atau pembeli bohong, maka keberkahan jual belinya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak usah mikir bahasanya untung banyak dengan segala cara. Kadang-kadang menghalalkan bohong supaya untungnya banyak. Waliyadzubillah min dzalik. Bahaya ini. Bahaya karena banyak orang pedagang yang tidak jujur. Ada aja cara-caranya itu, minta nota kosong, nanti ini nanti itu, ya. Kenapa? Untuk nipu memang, untuk
untuk nipu, waliyadzubillah min dzalik. Sampai pernah dikisahkan di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab itu banyak Pak penipuan susu. Jadi susu murni itu dicampur sama air. Sayyidina Umar akhirnya mengeluarkan ultimatum untuk orang-orang itu tidak boleh menjual susu yang dicampur dengan air. Kenapa dicampur dengan air? Supaya harganya murah, supaya laku dagangannya. Itu kebanyakan pedagang seperti itu, supaya murah harganya dari pasaran, kemudian supaya laku. Ya. Jadi banyak waktu itu yang dijual campuran. Sayyidina Umar sudah mengeluarkan ultimatum, tapi sebagian orang tetap menjalankan. Sampai ada suatu ibu yang janda punya anak perempuan satu, yang dimana miskin, dia jualan susu, tapi susunya itu harganya memang tinggi karena apa? Murni. Tapi nggak laku-laku Pak, nggak laku-laku. Yang laku-laku ini yang samping-sampingnya, karena harganya murah tapi campuran sebenarnya. Akhirnya karena nggak laku berhari-hari, ibunya ngomong sama anaknya yang perempuan, wahai anak, gimana kalau susu ini kita campur air saja? Ini sudah berhari-hari dagangan kita ini nggak laku. Kata si anak, wahai ibu, jangan, nggak boleh. Khalifah sudah melarang kita untuk mengeluarkan ultimatum untuk tidak mencampur susu dengan air. Kata si ibu, kan Khalifah Sayyidina Umar kan nggak dengar, nggak tahu kalau kita yang mencampur air. Kata si anak, wah ibu, memang kalau memang Sayyidina Umar nggak tahu, Khalifah nggak tahu, tapi Allah tahu kalau kita tidak jujur. Subhanallah, ketika percakapan itu terjadi, Sayyidina Umar itu lewat, dengar mulai awal percakapan anak dengan ibu tersebut, mulai awal sampai akhir. Sayyidina Umar mengatakan, subhanallah, ini berarti anak yang soleha ini, anak yang soleha. Ya, akhirnya Sayyidina Umar besoknya langsung manggil anaknya, salah satu anaknya dipanggil, yaitu anaknya Asim. Wahai Asim, di sana ada seorang perempuan yang soleha, kamu nikah, kamu ambil sebagai calon istrimu. Besok saya yang akan melamar, kata Sayyidina Umar. Nah, ini Sayyidina Umar sendiri Pak yang datang ke rumah ibu tersebut, anaknya dilamar oleh Presiden Sayyidina Umar bin Khattab, langsung jadi menantunya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar waktu itu khalifah, jadi presiden. Gara-gara kejujurannya langsung diambil menantu, dan tidak salah Sayyidina Umar. Berkat anaknya Asim menikah dengan perempuan yang soleha ini, yang jujur, keluar turunan, yaitu menjadi khalifah turunan Sayyidina Umar yang kedua, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau Anda pernah dengar Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu adalah anak buah pernikahan antara Asim dan perempuan yang soleha, yang penjual susu yang jujur. Keluar anak cucu namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bin Asim bin Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, terkenal. Kenapa? Kejujuran dari orang tuanya. Akhirnya punya turunan yang soleh. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Oh, luar biasa Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang luar biasa, yang jujur, yang adil, penguasa yang hebat. Sampai saking jujurnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini, di zaman beliau itu Pak, saking barokahnya hidup itu, nggak ada orang miskin di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Semuanya orang itu makmur. Bahkan dalam riwayat, harimau dengan kancil kambing itu bersahabat, nggak ada yang saling merekam, nggak ada yang saling bunuh. Kenapa? Saking hebatnya, adilnya, jujurnya Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah, pemimpin yang adil, yang jujur. Ya, ketika diangkat jadi khalifah, jadi presiden, istrinya dikumpulkan, mengatakan harta kalian sekarang milik negara. Harta kalian, perhiasan kalian kumpulkan milik negara. Bayangkan, kalau kita kan dibalik, milik negara milik kita. Ya, hartanya negara milik kita. Kalau perlu diputihkan barangnya negara ini supaya jadi hak milik kita. Tapi kalau Umar bin Abdul Aziz enggak, barangnya dia, hartanya itu ditaruh untuk Baitul Mal, untuk keperluan negara. Bayangkan, luar biasa. Ketika diangkat jadi khalifah, itu nolak. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nolak, menangis 7 hari 7 malam Pak, untuk tidak dijadikan khalifah. Cuma umat Islam pada waktu itu hanya bisa melihat, yang akan memakmurkan mereka hanya Umar bin Abdul Aziz. Bayangkan, 7 hari 7 malam nangis, menolak untuk jadi
presiden. Kalau kita, ya Allah, jangankan presiden, lurah saja bisa selamatan 10 hari 10 malam. Baru lurah itu, belum nanti naik gubernur, bupati atau presidennya bisa selamatan berbulan-bulan kita mungkin. Ini nangis 7 hari 7 malam. Luar biasa. Akhirnya setelah menjabat dalam riwayat 2 tahun, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz minta meninggal dunia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah tidak tahan jadi seorang pemimpin. Karena tuntutannya memang besar, jadi pemimpin itu harus jujur, Pak. Dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz setelah 2 tahun minta berdoa kepada Allah, kemudian nggak lama kemudian meninggal dunia itu Umar bin Abdul Aziz. Minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak kan? Ya. Kalau kita minta terus, kalau bisa jangan sampai hilang jabatannya ya. Nah, karena khalifah ini kan dipilih. Jadi kalau dia memang bagus bakal berterus terus. Ya, kalau presiden di Indonesia, bupati, gubernur kan paling 10 tahun mentok. Tapi kalau khalifah ini dipilih, kalau dia bagus bakal lanjut terus. Ya, bakal lanjut terus. Cuma Sayyidina Umar 2 tahun sudah nggak tahan, minta dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang ada hadis dari Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW, nanti di hari kiamat itu ada 3 orang yang tidak dilihat sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 orang yang tidak dipandang sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu pemimpin yang bohong. Pemimpin yang bohong. Itu pemimpin yang bohong, yang nggak jujur, itu tidak akan dipandang sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu sebab Sayyidina Umar bin Abdul Aziz minta dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takut jadi seorang pemimpin yang tidak jujur. Kenapa? Pemimpin yang tidak jujur itu tidak akan dipandang sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nanti di hari kiamat nggak dipandang oleh Allah taala, Pak, alamat orang itu bakal masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad, orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina, orang tua berzina. Orang tua ini sudah bau kuburan. Mestinya taubat, ini malah berzina. Ya, ini orang tua yang tidak tahu diri. Ya maaf, jangankan orang tua, anak muda aja kalau berzina haram. Ya, dosa, apalagi orang tua yang sudah mestinya waktunya tobat, waktunya banyak ibadah, malah berzina. Ini orang tua yang berzina, kata Nabi Muhammad, nanti di hari kiamat tidak dipandang sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sudah terlalu besar dosanya ini. Ya, sudah mestinya orang tua itu bawa tasbih, ya, istighfar, sholawat, sering ke masjid. Ini enggak, masih tetap ke klub. Ya, ke kafe, main perempuan, zina sana, zina sini, waliyadzubillah min dzalik. Makanya dosanya didobel oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu kata Nabi Muhammad, orang miskin yang sombong. Sudah miskin sombong. Ya, maaf, ini memang sebagian ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan miskin harta, ada yang mengatakan miskin ilmu. Ada yang mengatakan miskin ilmu. Miskin harta, sombong itu nggak akan dilihat, apalagi miskin ilmu tapi sombong. Ilmunya sedikit tapi seakan-akan menjadi orang yang paling alim, orang yang paling pinter. Semuanya dianggap bodoh. Semuanya dianggap bodoh. Wal iyadzubillah min dzalik. Sudah miskin sombong. Pak, maaf Pak, kalau orang kaya sombong masih pantas. Tapi itu pun jelek, nggak boleh. Kenapa? Orang kaya sombong masih bisa dipantas? Karena banyak hartanya. Ada yang disombongkan itu ada. Orang alim, orang pinter sombong masih pantas. Kenapa? Ada ilmunya. Ya, cuma kan nggak pantas. Kadang-kadang kita lihat orang yang kaya sombong aja jijik, Pak. Nggak suka lihat orang yang kaya sombong. Enek kadang-kadang kita ini. Ya, kalau perlu nggak usah disapa orang yang sombong ini, nggak perlu disapa. Ada orang alim, ada orang pinter umpamanya sombong, enek. Kalau perlu nggak usah kita sapa orang-orang sombong ini. Padahal mereka itu kalau mau sombong masih pantas bahasanya, karena ada yang dibanggakan. Ini sudah melarat sombong, miskin sombong, apalagi maaf sudah bodoh sombong. Wal iyadzubillah min dzalik. Ngelihat orang yang kaya, pinter aja sombong, kita bisa enak, Pak, bisa nggak suka, apalagi lihat orang miskin atau orang bodoh sombong. Wal iyadzubillah min dzalik. Lihat orang tampan sombong, lihat perempuan cantik sombong, mukanya nggak pernah senyum, enak kita. Ya.
Lihat orang tampan, lihat orang cantik ada sombong, itu sudah nggak nafsu kita Pak. Apalagi orang jelek sombong. Sudah jelek sombong. Loh, apa yang mau disombongkan itu apa? Apalagi sudah jelek, melarat, bodoh, sombong. Ya lengkap sudah ini. Dikubur aja orang kayak gini sudah ini. Sudah jelek, melarat, kemudian bodoh, sombong. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati, nggak usah. Orang kaya aja sombong nggak pantas, orang alim aja sombong nggak pantas Pak. Iblis itu loh Pak. 70.000 tahun di surga. Alim, malaikat nggak ada apa-apanya dengan iblis. Anda mengatakan malaikat orang yang makhluk yang paling hebat. Iblis itu lebih hebat daripada malaikat. Malaikat itu kalau ketemu iblis bangga, seakan-akan ketemu artis. Gara-gara sombong satu kali saja dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Padahal iblis itu pernah tinggal di surga selama 70.000 tahun. Kemudian alim, ahli ibadah, malaikat nggak ada apa-apanya Pak dalam riwayat dengan iblis itu. Cuma gara-gara sombong satu kali sudah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Loh, bagaimana dengan kita Pak yang nggak pernah masuk surga, bodoh, miskin, jelek lagi, kemudian mau sombong? Wah, lebih apes mungkin nasib kita ini daripada iblis. Loh, iblis kalau mau sombong pantas 70.000 tahun di surga. Malaikat aja masih di bawahnya dia kok. Makanya iblis bertanya ketika diciptakan Nabi Adam, iblis sujud kepada Nabi Adam, iblis bertanya, ya Allah, ini makhluk yang baru ini. Saya ini sudah di surga, saya ini alim, Adam ini siapa? Masa saya disuruh sujud kepada Adam? Karena sebenarnya disuruh sujud itu bukan menyembah Nabi Adam, tapi menghormati Nabi Adam karena Nabi Adam membawa cahayanya Nabi Muhammad SAW. Karena itu aja. Cuma gara-gara karena sombong, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikeluarkan dari surga. Ya, dulu namanya Azazil Pak, diganti oleh Allah iblis, artinya ablaza min rahmatillah, yaitu makhluk yang jauh dari rahmatnya Allah Ta'ala. Makanya dulu namanya bukan iblis, sebenarnya namanya Azazil. Cuma karena nggak nurut dengan Allah Ta'ala, akhirnya namanya diganti iblis, yaitu makhluk yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Oleh karena itu jangan sampai jadi pemimpin yang bohong, kemudian orang tua yang berzina, kemudian yang terakhir yaitu orang miskin yang sombong. Ini dosanya besar. Yang kaya sombong aja nggak pantas, apalagi yang miskin. Yang pinter aja alim nggak pantas sombong, apalagi maaf yang bodoh. Ini kenapa? Dosanya berbahaya ini. Orang-orang yang seperti ini tidak akan dipandang, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang berapa menit? 7. Ya. Kemudian ya, selanjutnya juga kata Nabi Muhammad SAW, ya, orang yang suka berbohong itu adalah tanda-tandanya orang munafik. Ya, tandanya orang yang munafik itu Pak, kalau dia berjanji ingkar. Ya, kalau berjanji ingkar. Kemudian kalau berkata-kata dusta kata Nabi Muhammad. Dan jika diberi amanat, mereka nggak jujur, nggak menjalankan amanat. Itu tandanya orang munafik. Makanya nggak boleh kita ini berbohong, nggak boleh, harus jujur. Karena kalau berbohong itu tandanya orang munafik. Ya, dan jangan suka mainan Pak ya, jangan suka mainan kita sering berbohong, dikit-dikit berbohong untuk bergurau. Karena apa? Nanti kita suatu saat itu mau tidak mau akan mendapatkan mador dari kebohongan kita. Ya, sampai pernah dikisahkan, ini kisah nyata ini. Ada seseorang yang kerjanya suka berbohong, ngerjai tetangga-tetangganya. Nanti tetangganya kumpul-kumpul dibilang, oh Pak RT sakit. Akhirnya satu tetangga nyengok, nggak tahunya Pak RT-nya nggak sakit. Ya, oh hati-hati, habis gini ada gempa ini ada gempa, habis gini ada tsunami, siap-siap kamu. Akhirnya satu kampung itu menyelamatkan diri, lari, nggak tahunya nggak ada apa-apa. Jadi kerjaannya ini sedang membuat buruan warganya. Sampai suatu saat Pak, ya, orang-orang ini sudah enak, sudah tahu sudah kalau ini kerjaannya suka bohong, suka bergurau dengan cara berbohong. Akhirnya waktu itu anaknya sakit parah Pak. Anaknya sakit parah. Dan kebetulan dia nggak tahu cara, pada waktu itu minta tolong kepada tetangganya. Semua rumah tetangga yang dimasuki nggak ada yang percaya. Semua rumah tetangganya itu yang dimasuki nggak ada yang percaya Pak. Akhirnya nggak taunya pulang ke rumahnya, anaknya meninggal dunia.
Anaknya meninggal dunia, nggak lama kemudian meninggal anaknya. Kenapa? Karena sering membohongi tetangga-tetangganya. Jadi ketika dia ngomong bahwasannya anaknya sakit, sekarat, parah, tetangganya nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita maaf bergurunya itu, berbohongnya terlalu berlebihan. Akhirnya kita sendiri nanti yang nyesel. Sampai pernah dikisahkan juga ada seorang pengembala kambing, Pak. Dia punya kambing banyak. Ya, dia punya kambing banyak. Nanti dikit-dikit orang ini teriak, tolong ada serigala, ada serigala. Nanti orang kampung itu datang bawa pentungan segala macam. Nggak taunya nggak ada serigala. Tertawa-tawa dia. Sampai 3 kali seperti itu. Pokoknya kalau dia sumpet teriak-teriak ada serigala. Akhirnya orang warga sudah 3 kali dibohongi, nggak ada yang percaya lagi. Akhirnya betul ketika sore hari ada serigala keluar, dia teriak-teriak nggak dihiraukan oleh tetangganya. Akhirnya mati semua kambingnya, diterkam oleh serigala. Kenapa? Karena kerjaannya suka berbohong. Ya, niatnya bergurau, nggak taunya oleh orang-orang dicap sebagai pembohong. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu jangan sampai berbohong, karena bahaya berbohong ini efeknya panjang. Intinya kita dianjurkan untuk jujur. Kenapa? Jujur ini membawa kebaikan, membawa keberkahan, dan keberkahan itu akan mengantarkan kita ke dalam surga. Gak apa-apa, harus jujur wajib, walaupun bahasanya kita diolok-olok, mungkin kita diintimidasi, gak ada masalah. Yang penting jujur, karena kejujuran itu mendatangkan keberkahan. Tapi kalau orang sudah berbohong 1 kali, itu akan menimbulkan bohong yang kedua, nanti akan menimbulkan bohong yang ketiga, keempat, dan selanjutnya, dan terus menerus akan berbohong. Kalau sudah sering berbohong, hati-hati, hidupnya nggak bakal barokah. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu dibiasakan untuk jujur. Nggak apa-apa, nggak usah takut dimarahi umumnya, takut nggak enak sama temen, takut malu, nggak usah. Kita harus malu sama Allah Ta'ala. Nggak enak dengan Allah Ta'ala, jangan malu dengan makhluk, jangan nggak enak dengan makhluk. Ya, lebih besar dosanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang orang malu kalau mau bermaksiat di depan orang, tapi kalau nggak ada orang maksiat. Kenapa? Nggak malu dengan Allah Ta'ala. Ini kebalik. Ya, dia malu kepada manusia ketika mau bermaksiat, tapi nggak malu dengan Allah Ta'ala. Ya, puasa umpamanya mau minum di depan orang banyak nggak enak, minumnya di dalam kamar. Memang manusia nggak tahu, tapi Allah tahu. Ini cara-cara yang terbalik, ini yang salah, ini yang tidak menggambarkan hidupnya tidak jujur. Jadi jujur itu, Pak, bukan berarti harus kepada orang lain, kepada dirinya juga harus jujur. Ketika kita dikasih amanat untuk berbuat taat dan meninggalkan maksiat, itu amanat buat kita yang harus kita kerjakan secara jujur. Kadang-kadang orang nggak jujur, nggak ada orang nggak mau ibadah, nanti ada orang baru ibadah, nanti di depan orang nggak mau maksiat, nggak ada orang baru maksiat. Ini berarti dia berbohong untuk dirinya sendiri, tidak jujur untuk dirinya. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi jujur ini bukan berarti kita cuma jujur kepada orang lain loh ya, tapi harus kepada diri sendiri, baik itu ucapan maupun perbuatan. Nah, kalau yang namanya makhluk aja kita diwajibkan untuk jujur, apalagi seorang rasul, seorang nabi ya. Jadi jangan sampai kita punya anggapan bahwasanya seorang rasul itu pernah berbohong, nggak mungkin, nggak. Hati-hati, berarti kita bisa murtad, karena dasar hukumnya dalam Al-Quran banyak bahwasanya seorang rasul itu tidak mungkin berbohong, tidak mungkin tidak jujur ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita diberi hidayah, inayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal